Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat aja Ibu. Baiklah Ibu. Alhamdulillah. Kita akan melakukan coaching nih Bu. Iya Pak. Sesuai dengan janji kita akan melakukan coaching nih. Kalau boleh, apa nih kompetensi yang mau saya amati sama Ibu nih? Ya baik Bapak. Saya ucapkan terima kasih sama Bapak sudah mau berkenan untuk mendengarkan apa yang mau saya sampaikan pada Bapak. Yang mau saya sampaikan, besok saya mau akan adakan coaching dengan Pak Al. Jadi saya maunya memperdalam kompetensi coaching di bidang menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ini ceritanya masalah pertanyaan yang berbobot ya, yang akan Ibu coaching ya terhadap coachingnya. Iya Pak. Jadi mana ya Bu ya yang mau saya amati nanti pada waktu Ibu coaching itu apa Bu? Yang mau saya amati? Itu Pak, bagaimana saya bisa dengan baik Iya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka untuk coach saya. Oh gitu, oke, iya ya Bu ya. Jadi Bu, Ya. terkait kompetensi ini, yang Ibu sudah ketahui tentang kompetensi ini apa ya Bu? Yang sudah saya ketahui ya Pak, untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu menghindari kata bertanya, kalimat tanya yang jawabannya iya atau tidak. Kemudian menghindari kalimat mengapa, ya kalimat bertanya yang diawali dengan mengapa, kenapa gitu. Karena kan itu bisa membuat coach kita merasa terjudge gitu, terhakimi kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, yang saya tahu itu sih Pak. Oh iya ya. Jadi menghindari supaya bagaimana coach kita biar jangan supaya hanya jawab iya atau tidak gitu. Iya, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tersudut ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Jadi berdasarkan kompetensi itu apa yang sudah Ibu lakukan untuk kompetensi itu Bu? Yang sudah saya lakukan selama ini untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak, saya sudah mulai melatih diri ya kan untuk melakukan coaching, sudah beberapa kali mempraktekkan pada teman sejawat di sekolah. Itu yang saya lakukan Pak. Jadi selama Ibu melatih diri, melaksanakan praktek coaching di sekolah dengan kawan-kawan sejawat, pasti pada waktu Ibu melatih diri dan melakukan coaching terhadap rekan-rekan sejawat itu pasti ada kendala yang Ibu hadapi. Jadi apa kendala selama Ibu mengimplementasikannya? Ya, kendalanya itu bisa jadi dari diri saya sendiri dan bisa jadi dari luar Pak, gitu kan. Kalau dari diri sendiri, kendalanya saya sering ini Pak, block minded gitu. Kadang untuk berpikir cepat, menangkap clue, kata kunci dari coach saya. Kemudian setelah menangkap kata kunci itu,
kita kan harus berpikir cepat, harus memikirkan lagi pertanyaan berbobot seperti apa yang kita hasilkan dari clue yang kita tangkap itu. Jadi di situ tantangan menurut saya, bagaimana saya bisa menangkap clue dengan cepat dan membentuk sebuah kalimat tanya yang memberdayakan koci saya gitu. Itu yang dari dalam diri saya. Terkadang saya tiba-tiba bisa memunculkan kalimat bagaimana, mengapa, kenapa gitu. Padahal dalam mindset kita itu sudah salah, tapi terkadang karena terbiasa muncul sendiri gitu Pak. Itu dari diri sendiri. Kalau dari luar sih kadang ada koci ini yang kurang bersemangat gitu. Jadi menanggapinya ya sekedarnya saja. Atau mungkin dari pertanyaan saya yang tidak terbuka, atau memang dari karakter dari koci saya yang orangnya introvert gitu. Oke, iya Bu, iya. Jadi terkadang sifat bawaan kita lambat berpikir Bu kadang ya terhadap pertanyaan coaching segala macamnya ya kan, sehingga kayak agak apa juga ya, agak pikiran kita agak blank, kata-kata apa nih yang mau dikeluarkan seperti itu gitu kan. Jadi ya Bu ya, mungkin Ibu sudah melatih diri, melakukan praktek ya, mungkin ada juga beberapa kendala yang dihadapi. Selain itu apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi risiko ini nanti Bu? Saya selain menerapkan kalimat tanya yang berbobot, saya akan berusaha untuk hadir seutuhnya dalam coaching nantinya Pak. Oke. Jadi antara badan pikiran ya, saya harus hadir seutuhnya untuk coaching saya. Jadi itulah menurut saya. Oke, mantap Ibu, bagus ya, sangat luar biasa ya Bu ya untuk melaksanakan coaching ini. Jadi kalau boleh saya tahu Bu, kalau seandainya saya ibaratkan gini Bu, di rentang tuh dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu posisinya di angka berapa nih untuk melaksanakan coaching ini nanti? Kemampuan atau kompetensi yang Ibu nanti laksanakan ini gitu. Iya. Kalau saya menilai diri masih di angka 7 sih Pak. Karena menurut saya agak sulit ini untuk menciptakan kalimat-kalimat pertanyaan. Oh gitu. Iya Ibu. Oke. Halo Ibu. Baiklah Bu, tadi agak kurang jelas, mungkin agak ada gangguan sinyal tadi, kurang jelas dengar. Jadi kalau seandainya saya ibaratkan, saya rentangkan di angka 1 sampai 10, jadi Ibu sekarang posisinya di rentang angka berapa lah di dalam hal kompetensi masalah pertanyaan berbobot ini terhadap coaching nanti gitu. Kalau saya memposisikan diri saya sekarang di angka 7 deh Pak. Iya. Oh, kenapa bisa gitu Bu di angka 7? Kenapa nggak 8 atau 9 gitu? Ya saya merasa di angka 7 saja Pak, karena ini kan masih perencanaan. Bisa jadi nanti setelah pelaksanaan, setelah coaching dengan Bapak, terbuka pikiran saya begini, hasilnya bisa di atas ekspektasi nantinya. Bisa jadi nanti mudah-mudahan 9 atau bahkan 10 nanti. Jadi kan udah membuka pikiran saya ini bagaimana untuk penerapan keterampilan dalam membentuk kalimat-kalimat tanya, kalimat yang berbobot dalam coaching gitu. Saya berharapnya sih itu. Iya, mantap Ibu ya, semangat Bu. Iya, semoga nanti meningkat terus ya Bu ya.
Kalau sekarang kita merasa diri hanya di angka 7, nanti setelah ketika melaksanakan coaching nanti dengan coachingnya, kompetensi yang Ibu miliki nanti semakin meningkat gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang memang jadi kompetensi Ibu yang berbobot betul-betul nanti akan didapatkan. Oke, baiklah Ibu, terima kasih memberikan kesempatan waktunya. Sekarang saya persilakan Ibu untuk melaksanakan coaching dengan coachingnya. Semoga sukses dan berjalan dengan baik Ibu. Saya persilakan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Tunggu Pak. Iya, apa, kesimpulannya belum dah. Oh ya, kesimpulannya Bu. Kesimpulannya belum. Nanti ya itu besar loh nilainya, kesimpulan harus. Oh ya, kesimpulan. Tapi lagi. Apa yang Ibu dapatkan? Oke. Iya, betul Bapak lupa ya. Sorry. Oke. Jadi dari melaksanakan untuk observasi nanti, Ibu, kalau boleh saya tahu apa yang Ibu harapkan nanti dari melaksanakan coaching nanti Ibu? Iya, setelah melaksanakan coaching dengan Bapak, saya mendapatkan banyak ide-ide bagaimana nantinya saya akan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dengan banyak ide yang sudah saya dapatkan, seperti menghindari kata namun, menghindari kata mengapa, kenapa, gitu. Terus menghindari kalimat yang jawabannya ya atau tidak saja gitu. Jadi saya sudah nampak ini gambarannya bagaimana nanti saya menggunakan kalimat-kalimat yang berbobot. Terima kasih Bapak sungguh luar biasa memberikan iya Ibu. Mudah-mudahan nanti kalimat-kalimat yang kira-kira seperti kata Ibu itu tidak terkeluar Ibu ya, tetap fokus dengan apa yang disampaikan coach nanti. Jangan terlalu gelisah atau memikirkan ini itu segala macam nanti untuk membuat pertanyaan. Ibu tenang saja, santai, sabar, perhatikan apa yang disampaikan oleh coach nanti, pertanyaan permasalahan dia. Semoga Ibu bisa menjadi mitra yang baik buat coachnya nanti, ya Bu ya. Baik. Oke. Oke, sekarang boleh Ibu laksanakan coaching dengan coachnya. Semoga sukses Bu ya, berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Aini. Apa kabar ini Pak Al? Alhamdulillah. Baik Bu, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ya Pak Al, tadi kita udah janjian ya di WA mau mengadakan sesi coaching pada malam hari ini. Baik Pak Al, kira-kira apa sih yang mau dibicarakan dalam coaching kali ini? Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan karena udah meluangkan waktu untuk sesi saya dapat bercerita kepada Ibu. Jadi Bu, langsung ya Bu ya, saya ada mau cerita di sekolah. Beberapa siswa yang saya lihat akhir-akhir ini kalau dalam pembelajaran PJOK ternyata turun seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi ada penurunan motivasi belajar anak dalam pembelajaran PJOK ya Pak ya. Baik. Kita kan terbatas waktu ini. Jadi kira-kira apa sih yang mau Bapak inginkan dalam pembicaraan kita ini tujuannya? Dari lagi mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti saya dapat solusi terhadap anak ini. Apa dia menurun motivasi dia belajar dan PJOK. Solusi itu nanti mudah-mudahan dapat saya lakukan seperti itu. Baik, jadi Bapak nanti dapat mencari penyebab ada apa dengan anak ini sehingga menurun motivasi untuk belajar PJOK-nya. Baik Bapak, menurut Bapak anak yang menurun motivasi dalam PJOK itu seperti apa sih Pak? Ketika di pembelajaran lah Bu, kurang semangat seperti yang mengikuti pelajaran apa yang telah materi yang saya berikan seperti itu. Mohon maaf ya Bu, kendala. Ya. Yap. Bisa lagi Bu. Boleh mengulangi pertanyaannya tadi Bu? Ya, baik Bapak, baik. Menurut Bapak, kan anak-anak tuh menurun ya motivasi belajar PJOK. Bisa Bapak gambarkan seperti apa anak-anak yang motivasinya turun dalam PJOK itu? Seperti apa? Kalau yang saya lihat nih pada anak-anak ini turun itu terutama ikuti pembelajaran yang saya berikan, mungkin aku kurang ajarkan itu. Iya. Jadi kelihatan mereka tidak semangat ya Pak ya untuk berolahraga. Baik Bapak, kalau kita rentangkan antara rentang 1 sampai 10, kalau kita persenkan dari 1 sampai 100%, kira-kira di level berapa anak-anak yang tidak termotivasi itu di sekolah Bapak? Kalau saat ini ya, sebelumnya anak-anak itu kan motivasinya tinggi, tapi akhir-akhir rendah. Kalau dulunya 8, jadi turun jadi 6 seperti itu. Dan ini ya. Jadi nurun ya Pak ya, bukan jadi 6. Baik. Menurut Bapak, apa hal yang membuat menurunnya itu apa? Ada enggak terpikir? Kalau saya lihat, kalau koreksi dari ya, nah mungkin saya banyak kegiatan sehingga pembelajaran yang saya berikan itu mungkin tidak terencana dengan baik, sehingga materi yang saya sampaikan kurang menarik. Nah, bagi anak yang aktif, sehingga turun minat belajarnya pada materi pelajaran saya. Saya rasa kalau faktor lain bisa jadi ada juga sih. Kayak dalam keadaan sakit dalam arti bukan fisik saja, bisa jadi di rumah juga ada masalah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi Bapak kesibuk. Nah, mungkin materi saya ajarkan kurang tertarik karena persiapan untuk mengajar tadi kurang terencana. Iya, baik Bapak. Jadi karena banyaknya kegiatan Bapak, terus mungkin dari diri Bapak sendiri juga ada masalah pribadi mungkin atau gimana, sehingga hal itu yang menyadari Bapak bisa jadi faktor penyebab kenapa anak-anak kurang motivasinya dalam belajar PJOK. Ya begitu kan Pak? Ya, sepertinya itu saya kurang mempersiapkan materi untuk mengajar hari itu, sehingga
materinya kurang diminat. Baik. Jadi apa nih yang bisa Bapak lakukan kira-kira untuk mengatasi faktor tadi yang terjadi dari Bapak itu sendiri? Oh, saya itu pun kesibukan kegiatan, saya harus pelajaran yang saya ajarkan. Jadi saya harus menyempatkan di waktu luang untuk bincang lah. Baik Bapak. Ada lagi selain itu mungkin yang bisa Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi Anda? Kalau tak sempat bisa kolaborasi dengan kawan rekan program tak referensi kan bisa ya. Bentar. Jadi kami pun ada kelompok KKG pelajaran PJOK, jadi bisa saya minta referensi. Saya bisa minta juga. Baik, jadi Bapak bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan sama-sama guru PJOK di MGMP ya Pak ya. Yang Bapak bilang tadi membuat RPP dan lain sebagainya. Baik Bapak, suatu kolaborasi yang baik, bisa bertanya kepada rekan-rekan yang lainnya tentang meningkatkan motivasi belajar. Seandainya ini nanti sudah diterapkan kolaborasi, kemudian Bapak meluangkan banyak waktu untuk lebih fokus ke siswa lagi seperti Bapak sampaikan tadi, kan udah ada beberapa yang Bapak sampaikan untuk mengatasi tadi, membuat anak lebih semangat lagi. Mungkin ada yang lain lagi Pak? Apa ya, saya rasa ada sih, banyak sih. Kemudian kolaborasi tadi ya, bisa jadi dari anak gitu. Tapi saya berasal sih dari saya. Tapi apa sebenarnya saya periksa anak ini, mungkin saya tanya secara ada nggak kenapa nih sekarang kurang minat belajarnya, apa betul dari Bapak kamu minati kurang menarik, kamunya lagi sih seperti itu juga kan. Jadi Bapak akan melakukan refleksi diri ya Pak, merefleksi diri gitu kan, bertanya kepada anak, apa kesalahan saya. Baik, jika sudah dilaksanakan refleksi ini nanti, kira-kira apa ini kegiatan Bapak selanjutnya? Pertama tadi mungkin untuk materi pelajaran, saya betul-betul persiapkan. Kalau memang waktu tidak dapat tadi, saya bisa pada rekan di untuk memberikan referensi. Ya saya bisa hanya cuman mungkin saya sesuaikan lah dengan sekolah, tidak perlu membuat ulang, ataupun memodifikasi sedikit materi ajar yang modul ajar yang diberikan. Kemudian saya berdiskusi kepada anak tersebut lah. Baik Bapak, salah satu Bapak sampaikan tadi akan memodifikasi modul ajar. Gambaran modul ajar yang mau Bapak modifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar anak PJOK itu seperti apa Pak? Pelajaran yang menarik lah, yang mungkin dalam kegiatan-kegiatan tahapan kegiatannya ada seru, ada ice breaking, ada hal-hal yang baru yang bisa membuat anak itu aktif.
Ya, banyak sekali ya Pak dia yang bisa membuat anak aktif seperti yang Bapak sampaikan, ada ice breaking-nya, ada kegiatan-kegiatan baru bagi anak. Jadi tidak menonton, anak-anak akan lebih semangat lagi. Baik Bapak, banyak sekali ide-ide yang mau Bapak buat untuk meningkatkan motivasi anak. Kira-kira kapan ini Pak yang mau Bapak laksanakan? Secepatnya mungkin pada pertemuan minggu berikutnya saya ini terutama berdiskusi dulu sama anak tadi. Maksudnya seminggu sekali setiap kelas itu. Mungkin sebelum saya masuk di kelas dia saya tanya dulu mengapa tidak kurang berminat sekarang pada pelajaran yang diberikan, kurang semangat, apakah itu ataupun kamu memang ada kendala. Itu satu dulu saya. Kemudian mempersiapkan modul ajar tadi itu depannya sebelum saya masuk kelas harus sudah selesai. Baik Bapak akan menanyakan kepada anak, kemudian merevisi modul ajar Bapak. Nah, itu langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk tahap awal ini. Dan dalam waktu dekat akan Bapak laksanakan. Baik Bapak, karena kita sudah di penghujung waktu ini, saya mau mendengar kira-kira tercapai nggak tujuannya ini, atau apa kesimpulan dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya mau dengar dari Pak. Terbuka nih apa yang terkait menghadapi anak-anak yang jadi saya dapat bahwa itu bisa terjadi dari diri saya. Tidak merancang pembelajaran di kelas itu dengan baik, sehingga saya perlu perbaikan. Saya harus memperbaiki diri, betul merencanakan, mengatur waktu untuk itu. Saya berkolaborasi dan sesama satu mata pelajaran. Kemudian saya akan memanggil secara pribadi kepada anak itu untuk berdiskusi. Tidak saya panggil ke kantor. Kadang anak-anak ini dipanggil ke kantor agak takut dia. Jadi mungkin pada saat istirahat tanya akan saya dapat nih dari solusi yang harus saya terapkan nampaknya. Mudah-mudahan baik Bapak, amin. Semoga Pak Al berhasil, anak-anaknya nanti semua semangat lagi dalam belajar PJOK ya Pak ya. Oke, senang sekali berbincang dengan Bapak pada malam hari. Terima kasih ya Pak Al. Terima kasih nih Bu. Saya terbuka sekarang terkait apa apa yang harus saya lakukan. Bu ya. Baik. Ya, nggak apa-apa Pak Al. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Ibu. Jumpa lagi kita Ibu. Baik. Oke Bapak. Iya Ibu. Nah, jadi tadi sudah melakukan coaching yang ya panjang lebar. Ibu telah melakukan coaching tadi dengan coachingnya. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tuh dengan coachingnya? Nah, ya alhamdulillah senang Pak, menyenangkan tadi coachingnya sama Pak Al, udah lega rasanya, udah bisa menemukan solusi oleh Pak Al ya sendiri tentang motivasi belajar anaknya agar meningkat. Jadi udah dapat dia apa yang mau dia perbuat nanti. Oke, iya Ibu. Oke, jadi gini Ibu, dari Ibu melakukan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai pertanyaan yang diberikan sama coach itu memang betul-betul sudah sesuai Ibu? Alhamdulillah pertanyaan yang saya berikan kepada coach menurut saya sudah bagus Pak, karena pertanyaan saya itu bisa
membuat coach saya mengeksplor lagi dirinya, apa-apa yang mau dia berbuat, langkah-langkahnya. Jadi udah muncul itu banyak langkah yang mau diperbuat oleh Pak Al tadi. Yang pertama katanya refleksi diri dulu dia dengan cara menanyakan kepada siswanya apa sih kekurangan beliau apa, terus dia akan menghindar waktunya tadi karena dia sibuk di luar juga. Yang ketiga tadi dia akan merevisi RPP-nya. Kemudian dengan pertanyaan berbobot saya juga muncul dia pengen berkolaborasi dengan teman-teman guru PJOK di MGMP-nya. Jadi banyak solusi yang beliau telah temui dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya lontarkan alhamdulillah. Itu kalau menurut saya ya. Iya bagus Ibu, bagus ya. Iya. Memang banyak hal yang bagus yang Ibu sampaikan tadi. Namun terima kasih. Di antara Ibu bertanya tadi, apa yang Ibu ingat tentang pertanyaan yang berbobot yang membuat Ibu yakin itu betul bagus bisa berbagi ataupun ya, dengan kawan atau dengan yang lain gitu. Baik Pak, saya tadi yang berbobot menurut saya itu alhamdulillah saya bisa menghindari kata tanya mengapa. Jadi memang saya udah konsep betul di mindset saya bahwa mengapa, kenapa itu jangan sampai terucap. Jadi alhamdulillah saya merasa tidak mengucapkan kata tanya itu gitu. Jadi itulah yang menurut saya berkesan sekali dalam coaching tadi dengan diri saya sendiri. Oke Ibu, ya oke Bu. Jadi memang betul-betul konsentrasi tadi Bu ya, fokus terhadap coachingnya, sehingga betul-betul ya Ibu betul-betul menghadirkan diri Ibu untuk menghadapi coachingnya tadi dengan sepenuh jiwa Ibu ya, sehingga bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang Ibu mengharapkan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu ya. Kalau boleh saya Bu ini menyampaikan hasil observasi saya nih. Saya melihat melihat Ibu nih sudah sangat baik ya dalam melakukan coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, itu sangat baik. Dalam pertanyaan itu Ibu mampu menggali potensi-potensi coach sehingga coach mampu membeberkan apa yang jadi masalah dia, apa yang harus dilakukan dia. Namun izin Ibu ada sedikit yang perlu saya tambahkan. Baik Bapak, silakan. Kalau bisa nanti pada waktu akan melakukan coach lagi, kalau bisa ada variasi-variasi yang sehingga mampu menimbulkan hal-hal yang positif yang lainnya lagi gitu kan. Tadi ya bagus, sangat-sangat bagus, kita berharap ada tambahan yang baru lagi untuk supaya hal-hal yang sifatnya ke anak didik itu ada yang lebih lagi gitu, yang lebih wow gitu lagi, Bu ya. Itu yang perlu saya tambahkan, tidak terbanyak. Tadi Ibu sudah melakukan coachingnya ya sangat luar biasa, saya lihat mantap sekali pertanyaan-pertanyaan, memang pertanyaan berbobot. Jadi Ibu gini, jadi bagaimana menurut Ibu dari hasil observasi saya ini? Ya, menurut saya benar yang Bapak sampaikan. Saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan variasi-variasi baru bagi coach saya, terutama bagi Pak Al tadi, untuk bisa berdampak lebih kepada murid langsung. Jadi ya menurut saya benar yang Bapak sampaikan. Oke, ya Ibu. Oke lah Ibu. Jadi kalau gitu Bu, kedepannya nanti terkait masalah kompetensi ini, apalagi yang mau Ibu lakukan? Baik Bapak, kedepannya saya akan masih mau melakukan
latihan terus. Jadi tetap saya tertarik ini Pak dengan kegiatan coaching ini gitu, karena menurut saya satu tantangan yang bisa dari kita menyatukan pikiran kita, terus di situ kita berpikir cepat. Jadi banyak tantangan di dalam coaching itu. Jadi saya sangat tertarik dengan ini. Jadi insya Allah saya ke depannya akan sering melakukan coaching dengan teman-teman sejawat dan juga dengan murid. Iya, oke, mantap Ibu melaksanakan coachingnya, semangatnya, dan akan kedepannya melakukan seperti apa lagi supaya coachingnya semakin baik terus. Gitu. Akhirnya dari coaching itu betul-betul menjadi mitra yang super sekali, Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Telah melakukan coaching. Juga Bapak sudah mau meluangkan waktu malam ini. Sama-sama Ibu. Saya. Oke Ibu, semoga kita dapat bertemu lagi nanti di lain waktu. Dan dalam hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sama Ibu telah bersama dengan saya pada malam hari ini. Oke Bu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.